Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai ngaji pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah terkhusus untuk mu'alif kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Abi Syuja. Semoga kita semua dimudahkan untuk memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang kita kemudian dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya, sehingga kita mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan, ketentraman, ketenangan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hadratin alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi, wa ila hadrati arwah jamil awliya wal ulama wal masyayikh was-shalihin, khususan ila hadrati arwah Syekh Abi Syuja wa jamil musannifin al-mukhlisin, khususan ila hadrati jami'i ahli mushal al-falah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatan laha sabab. Meneruskan atau melanjutkan kajian sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas, alhamdulillah selesai membahas terkait dengan sebab-sebab sujud sahwi beserta prakteknya. Pada malam hari ini kita mengkaji tentang waktu-waktu yang diharamkan beserta tidak sah untuk dijalankan sholat-sholat tertentu. Ada praktek haram tetapi tetap sah. Kalau dalam usul fikih ada praktek sholat itu haram tetapi tetap sah. Kok bisa seperti itu? Dan diterima apa enggak? Kalau dalam kitab contoh Sulamut Taufik, kitab-kitab yang lain diterangkan, kalau model kok sah tapi haram, ya kemungkinan besarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kecuali dia bertaubat, kemudian taubatnya diterima Allah, maka Allah Maha berkuasa, berkehendak, bisa saja diterima oleh Allah, tapi umumnya tidak diterima. Apa itu praktek sah tapi haram? Gitu. Ibadah itu ada yang prakteknya sah tapi haram. Kita berbicara fikih, berbicara hukum zahir, karena suatu ibadah ketika ketentuan-ketentuan yakni berupa syarat rukun atau kefarduan-kefarduan kok telah dipenuhi, maka hukumnya sah. Gitu? Maka hukumnya sah. Contoh wudu. Fardunya wudu kok sudah dipenuhi. Fardunya wudu apa aja? Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki, yang terakhir takbir atau urut. Itu kalau sudah dipenuhi, maka wudunya sah. Tapi kadang orang wudunya pakai air yang diharamkan, berupa air gosokan, pancoran tetangga tiba-tiba dipakai tanpa bilang terlebih dahulu, kecuali sudah biasa. Dan
Jadi contoh lagi, air galon masjid atau air galon musola tujuannya untuk apa? Untuk minum, malah dibuat wudhu. Nah itu kan sudah menyalahi aturan. Wudhunya sah gak? Sah, tapi haram. Sah tapi haram. Sholat, ya, sholat pakai sarungnya temennya, gak bilang-bilang. Sholat pakai sarungnya temen atau bajunya temen. Sebelumnya tidak ada kata-kata barangku enggak. Pokoknya diambil tanpa bilang-bilang. Ada keharaman nggak di situ? Ada. Sholatnya sah nggak? Sah. Karena apa? Keharaman tersebut tidak harus terjadi di dalam sholat. Umpama pakai bajunya temannya, meskipun tidak sholat sudah haram. Ya, sudah haram. Jadi ada istilah sah tapi haram. Kalau dilihat dari nilai tasawufnya, diterima nggak? Ya umumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja diterima dengan praktek gimana? Dia bertaubat, barangnya tadi dikembalikan, terus memohon maaf, dan dia juga memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keharaman-keharaman yang bisa terjadi dalam ibadah itu dan juga bisa terjadi di luar ibadah tersebut, itu tidak sampai membatalkan ibadahnya. Ghusl itu kan tidak harus dilakukan pada waktu sholat, bisa saja dilakukan di selain sholat. Memakai airnya orang itu kan tidak harus dibuat wudhu, bisa saja dibuat perkara yang lain dalam urusan keharamannya. Makanya wudhu memakai air gosokan itu haram, tapi tidak menjadikan wudhunya tidak sah. Diterima nggak? Umumnya nggak diterima. Mungkin saja diterima dengan cara-cara bertaubat kepada Allah. Bentuknya memohon maaf, mengembalikan airnya, minta halalnya terhadap orang yang kita zalimi tadi, dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan diterima itu kan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasa yang saya sampaikan di tulisan rangkuman yang telah di-share saya itu haram dan tidak sah. Bahasanya haram dan tidak sah. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatan, atau illa sholatun laha sababun. Ada 5 waktu. Ada 5 waktu tidak diperbolehkan sholat di dalam 5 waktu tersebut. Sholat apa ini? Nah, nanti dalam terjemahan atau keterangan saya yang saya tulis itu, yang saya ketikkan itu, tentunya dari keterangan dalam keterangan kitab atau tulisan-tulisan yang sudah bisa dipercaya. Sholat yang tidak diperbolehkan itu tidak semua sholat. Jadi 5 waktu ini tidak diperbolehkan bentuk 2 sholat. Yang pertama adalah sholat yang tidak ada sabab, yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Namanya mutlak itu tidak ada qaid. Nah, beda kalau ini tadi sholat isya, sholat ba'diyah isya, ada sholat duha, sholat tahajud, itu berarti ada qaidnya. Nah, kalau sholat sunnah mutlak, niatnya saja itu boleh usolli Allahu Akbar, dalam hati cuma niat sholat, gak ada sholat apa, gak ada. Itu istilahnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu namanya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, sholat yang model seperti ini di 5 waktu itu. Oke. Yang kedua adalah sholat yang mempunyai sabab, sababnya itu mutaakhir. Jadi ada istilah
istilah sholat yang punya sabab mutaqaddim, sabab muqarrin, sabab mutaakhir. Sabab yang terdahulu atau mutaqaddim terdahulu, contoh orang menjalankan sholat qadha. Kenapa dia menjalankan sholat qadha? Sebabnya apa? Karena dia meninggalkan sholat sebelumnya, akhirnya qadha. Maka sholat qadha ini namanya sholat yang mempunyai sebab terdahulu. Sholat yang sebabnya muqarrin. Muqarrin itu bersamaan. Pada waktu dia sholat, pada waktu itu pulang ada sebabnya mengiringi. Contohnya apa? Sholat gerhana. Sebelum gerhana ada boleh sholat nggak? Apa setelah gerhana juga nggak boleh sholat? Sholat gerhananya itu kuotanya itu, tiketnya itu kalau memang masih ada gerhana, itu namanya sholat sabab muqarrin. Nah, sholat ini yang tidak diperbolehkan. Gerhana pada waktu nanti contohnya setelah asar masih ya boleh sholat gerhana. Yang tidak boleh itu sholat yang sebabnya mutaakhir. Contoh sholat sunnah mau bepergian. Perginya udah apa belum? Belum, gitu. Contoh lagi saya sebutkan di situ keterangannya adalah sholat istikharah. Itu nanti juga tidak diperbolehkan di 5 waktu ini. Sholat istikharah. Sebabnya itu terdahulu atau di akhir. Ada yang dulu pernah diperdebatkan pada waktu musyawarah di pesantren dulu. Istikharah kan mestinya sebabnya itu kan terdahulu, karena ada kebingungan, gitu, mau pilih yang mana, pilih menantu itu menantu yang mana ini, yang A atau B ini, kan gitu. Terus baru melaksanakan sholat istikharah. Itu sebabnya terdahulu apa nanti di akhir setelah sholat? Kalau gambarannya seperti itu, terdahulukan. Tapi ternyata yang dipandang itu bukan itu. Sholat istikharah itu tujuannya itu nanti setelah sholat terus kemudian dapat petunjuk memilih. Memilihnya itu sebelum sholat istikharah atau setelah sholat istikharah. Nah, itu yang dimaksud. Kita istikharah itu kan supaya nanti setelah istikharah kemudian kita bisa memilih atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gomnya itu setelah sholat istikharah. Sebabnya itu berupa ingin memilih sesuai petunjuk Allah itu setelah sholat istikharah. Maka sholat istikharah termasuk sabab yang mutaakhir. Termasuk sholat yang sebab mutaakhir disebutkan pula adalah sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat. Kita punya keinginan, kita punya kehendak, tapi bagaimana ini? Minta petunjuk kepada Allah. Nah, sebabnya mutaakhir karena setelah sholat ini nanti ada petunjuk apa? Untuk menyelesaikan masalah kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi hajat-hajat kita, itu setelah sholat. Maka sholat sunnah hajat termasuk sholat yang sababnya mutaakhir. Yang tidak diperbolehkan adalah sholat sunnah yang mutlak sama sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Contohnya sholat mau bepergian, sholat istikharah, sholat sunnah hajat. Kalau dulu ada istilah lagi, sholat mau berperang fisabilillah. Ini bahasanya sholat mau keluar dari rumah, sholat bepergian, sholat mau perang. Ini kan mirip-mirip. Itu yang tidak diperbolehkan. Untuk selain itu boleh. Makanya bahasanya illa sholatun laha sababun. Kecuali sholat-sholat
yang pada sholat tersebut ada sebab, yakni sebab yang terdahulu. Contohnya tadi adalah sholat qadha, sholat qadha, atau sebabnya berbarengan menyertainya, yaitu contohnya sholat gerhana, atau di situ sholat istisqa, karena pada waktu itu benar-benar alam itu tidak turun hujan atau tidak ada air pada waktu itu. Itu boleh. Sholat istisqa nanti contoh dilaksanakan setelah sholat asar boleh. Paham ya? Kalau ingin murojaah, ingin tahu lagi keterangan saya ucapan tadi, bisa melihat tulisan yang saya share tadi, udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da sholati subhi hatta tatlu'asy syamsu. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai munculnya matahari. Wa idza tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadru ramhin. Yang kedua adalah ketika munculnya matahari. Bahasa muncul, tulu, letek bahasanya. Itu matahari itu mulai kelihatan sedikit. Sampai kapan? Sampai naik qadru ramhin, kadar 1 tombak. Kadar 1 tombak itu 7 dirham. 7 dirham itu berapa? 3,36 meter. Kisarannya segitu. Atau bahasanya masuk waktu sholat duha. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Terus kemudian saat terbitnya matahari sampai tingginya matahari kadar 1 tombak. Berarti apa? Ada waktu yang digantungkan pada pekerjaan, yaitu berupa sholat. Ada waktu yang digantungkan pada masa waktu, yaitu terkait dengan matahari. Contoh, tadi yang tidak diperbolehkan adalah sholat hajat, sholat sunnah mutlak. Ada orang belum sholat subuh. Terus kemudian pada waktu matahari mulai terbit, dia sholat sunnah mutlak. Boleh apa enggak? Belum sholat subuh, boleh enggak? Enggak boleh. Bukan karena keharamannya, bukan karena setelah sholat subuhnya, tetapi karena apa? Karena ini waktu di mana matahari mulai muncul. Paham ya? Kalau sebelum matahari muncul, juga sebelum sholat subuh, orang tersebut sholat sunnah mutlak atau sholat hajat, boleh nggak? Belum sholat subuh, sudah masuk waktunya sholat subuh. Belum sholat subuh, belum melaksanakan sholat subuh, dia sholat sunnah mutlak dulu atau sholat hajat terlebih dahulu, boleh nggak? Boleh. Kalau setelah sholat subuh, nggak boleh. Kalau nanti kemudian menunggu pada waktu mulai muncul matahari juga nggak boleh. Makanya bahasa sholat sunnah isyraq kita juga harus hati-hati. Sholat sunnah isyraq itu tetap waktunya itu sama seperti sholat duha. Bukan berarti kemudian mulai muncul terus kemudian sholat sunnah isyraq itu seperti qadru ramhin. Makanya dia mengatakan isyraq ya duha, tapi juga dia mengatakan isyraq ya sendiri, duha ya sendiri. Oke? Jadi ada yang mengatakan sholat sunnah isyraq apa? Ya sholat duha. Tapi juga dia mengatakan sholat sunnah isyraq ya sholat sunnah isyraq sendiri dengan niatan usolli sunnatal isyraqi rakaataini, misal sholat sunnah duha juga sendiri. Gitu
Selanjutnya adalah umpama isyaknya belum sholat, terus kemudian dia baru teringat setelah jamaah sholat subuh ternyata belum sholat isya. Boleh nggak qadha setelah sholat subuh atau nanti menunggu waktu duha? Boleh nggak, Bu? Belum sholat isya, kemudian terlanjur sholat subuh terlebih dahulu baru ingat bahwa dia belum sholat isya. Boleh nggak qadha setelah subuh? Nggak boleh. Nah, berarti ini masih belum connect ini. Boleh, bahkan wajib. Mau sudah ingat kalau memang meninggalkannya tadi tanpa ada udzur. Karena apa? Qadha ini kan ada sebab yang terdahulu. Sebab yang terdahulu, makanya boleh, bahkan bisa jadi wajib kalau meninggalkan isyanya itu tanpa udzur. Sudah masuk waktunya isya, tidak langsung menjalankan sholat isya, langsung tidur sudah ada subuh, itu namanya tidak ada udzur. Kecuali tidurnya mulai maghrib belum masuk isya, atau mulai sebelum maghrib bablas sampai subuh, itu tidur kebu namanya. Oke. Nah, atau ada orang biasanya dia itu sholat tahajud. Tahajud itu pada waktu malam apa siang? Malam. Tidur dulu nggak? Tidur dulu. Pada waktu malam sholat tahajud, punya wiridan sholat tahajud setiap malam. Nah, pada waktu malam tertentu dia bablas sampai subuh. Waduh, mau diqadhoi sebelum subuh ternyata sudah komat, atau ingatnya setelah sholat subuh. Boleh nggak diqadhoi setelah sholat subuh? Boleh nggak? Boleh, kecuali tahajudnya itu tahajud dampek, kadang-kadang ngetek-ngetek, namanya dampek, tidak jadi wiridan tetapi sakarepe dhewe. Oke? Wah, semalam gak sholat tahajud, tak qadhoi lah. Qadhoinya setelah sholat subuh, itu nggak boleh. Maka bahasanya ittakhadha wirdan. Sholat sunnah yang diqadhoi, yang diperbolehkan dilaksanakan pada waktu-waktu yang asal dasarnya nggak boleh, itu adalah sholat sunnah yang dijadikan wiridan. Istiqomah biar mendapatkan al-falah, keberuntungan. Lalu nah, jadi nggak apa-apa, tidak masalah. Contoh lagi, sholat tahiyatul masjid. Nah, ini biasanya pada waktu Idul Fitri maupun Idul Adha. Sholat subuh dulu, gitu. Sholat subuh dulu. Kemudian kan pada pulang, mandilah, pakai pakaian yang bagus, minyak wangi. Baliknya ke masjid, karena ini jadi yang mempersiapkan segala sesuatunya di masjid. Baliknya ke masjid itu belum sampai terbit matahari sampai ke atas, masih waktu subuh. Masuk masjid, sudah sholat asar, masuk masjid, atau masuknya pada waktu matahari mulai naik, tapi belum sampai ada kadar 1 tombak 3,36 meter kira-kiranya. Boleh nggak sholat sunat tahiyatul masjid? Boleh nggak? Boleh nggak? Atau bapak-bapak berjamaah pulang cuma mandi, langsung balik lagi ke masjid, takbir sampai imam naik ke mimbar. Baliknya pada waktu masih petang, setelah sholat subuh. Masuk masjid itu kan ada kesunahan sholat sunat tahiyatil masjid. Masuknya setelah subuh otomatis. Sunnah tahiyatul masjid gak?
Sunnah enggak? Itu sababnya itu terdahulu dari sholatnya, apa sabab yang mutaakhir? Jelas sebabnya itu terdahulu. Ada masuk masjid baru ada kesunahan sholat, tidak dipandang masuknya itu setelah sholat subuh, tapi yang dipandang adalah ada praktek masuk masjid dulu baru ada kesunahan tahiyatul masjid. Berarti ketika Bapak Ibu sekalian, tidak harus pada waktu Idul Fitri Idul Adha, setelah sholat subuh atau proses matahari itu mulai naik masuk masjid, maka sunnah tahiyatul masjid, kecuali berlanjut ini tujuannya cuma ini tahiyatul masjid, kecuali bahasanya, makanya au dakhala masjidah waqtal karohati biniyati tahiyati faqat, masuk masjid pada waktu yang diharamkan itu tujuannya hanya ingin mendapatkan kesempatan sholat tahiyatul masjid, tujuannya cuma itu doang, maka itu tidak sah, mendapatkan keharaman. Kira-kira tadi pada waktu Idul Fitri maupun Idul Adha tujuannya tahiyatul masjid apa tujuannya untuk melaksanakan sholat id? Melaksanakan sholat id, maka itu gak masalah. Sunnah tahiyatul masjid dengan tujuan penghormatan kepada masjid yang kita tempati itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, sholat tahiyatul masjid hukumnya tetap sunnah meskipun di waktu-waktu itu karena termasuk sebab yang mutaqaddim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idastawat hatta tazula. Wa idastawat hatta tazula, dan ketika di waktu istiwa sampai bergesernya matahari. Waktu istiwa itu waktu di mana matahari tepat berada di atas kepala. Itu waktu istiwa. Makanya diterangkan bahwa waktu istiwa itu sangat sebentar, nggak mungkin cukup untuk satu sholatan, paling tidak paling cukup untuk takbiratul ihram, tambah pun waktu sedikit. Makanya ketika kok takbiratul ihram sholat sunnah mutlak di waktu itu, maka sholatnya tidak sah. Pun demikian sholat-sholat yang tadi, sholat sunnah mutlak atau sholat-sholat sunnah yang sababnya di akhir daripada pelaksanaannya, sholat sunnah hajat, sholat sunnah istikharah dan yang lainnya tadi. Kalau sholat-sholat yang lain nggak masalah, kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat kok tepat sholat sunnah mutlak, ibu-ibu di rumah. Kalau bapak-bapak kan di masjid atau di tempat pelaksanaan Jumatan, kok kemudian ibu-ibu sholat sunnah hajat tepat pada waktu istiwa, maka di situ nggak masalah karena hari Jumat ada kekhususan tersendiri untuk hari Jumat. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba asy-syamsu wa 'inda al-ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Yang keempat adalah setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Dan yang kelima adalah ketika matahari mulai tenggelam. Tadi kan kalau subuh kan matahari mulai naik, terbit dikit-dikit sampai naik. Nah ini matahari mulai tenggelam, berarti sorotan itu ke kuningnya. Ini berarti ada yang disandarkan pada pengerjaan sholatnya, ada yang disandarkan pada masa atau waktu tertentu yang berkaitan dengan matahari. Sampai kapan? Sampai matahari ini benar-benar sempurna tenggelamnya. Berarti bagaimana praktiknya seperti tadi? Umpama ada orang sholat sunnah mutlak, sholat hajat, sholat istikharah setelah sholat asar, sah atau tidak? Tidak sah.
atau pada waktu itu belum sampai sholat asar, cuma sholatnya matahari mulai tenggelam, sah nggak sah. Bukan karena setelah asarnya, tapi karena matahari mulai turun, itu nggak sah. Oleh karena itu, namanya kita harus hati-hati. Tapi tetap ketika absahnya sholat itu. Ada pun sholat yang lainnya setelah asar, qadha, duhur, ya. Atau mungkin prakteknya adalah ada tujuan tahari. Ada tujuan tahari. Tahari itu menyengaja melaksanakan sholat-sholat yang asalnya diperbolehkan di waktu-waktu yang diharamkan. Kalau ada tujuan tahari menyengaja padahal bisa dilakukan sebelumnya, maka hukumnya tidak diperbolehkan, tetap tidak sah. Contoh, sholat qadha apapun tadi, baik qadha sholat wajib maupun qadha sholat sunnah. Mau sholat qadha duhur atau sholat qadha isya, sebenarnya dia masih ada kesempatan langsung untuk qadha, tetapi kemudian nanti aja deh sholat subuh dulu baru qadha isya. Itu yang nggak boleh, kecuali memang mau qadha yang di musola atau di masjid sudah iqomah, maka sholat subuh dulu baru qadha. Jadi tidak diperbolehkan ketika ada niat tahari. Tahari itu bermaksud atau menyengaja melaksanakannya sholat di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan sholat jenazah setelah sholat asar? Boleh apa enggak? Ini problematik. Makanya di sini saya bacakan ibarat, walaisa min ta'khiris sholati liqaiha fi waqtil karahati hatta la tan'aqida ma jarrat bil 'adatu min ta'khiris sholati 'alal janazati ila ma ba'da asri. Tidak termasuk mengakhirkan sholat, dengan artian tidak termasuk tahari yang diperbolehkan, apa yang biasa dilakukan di masyarakat umum, mengakhirkan sholat jenazah setelah melaksanakan sholat asar. Itu tidak termasuk tahari. Li'annahum innama yaqsiduna bihi kathratal musallin, karena mereka adanya maksud mengakhirkan setelah sholat asar supaya yang mensalati jenazah tersebut tambah banyak. Jadi dari pihak keluarga atau pengurus jenazah itu kemudian memberikan pengumuman sholat jenazahnya setelah sholat asar. Itu tidak termasuk tahari, karena tujuannya la min haitsu, tidak dari segi tidak ada tujuan murni untuk melaksanakan di waktu yang diharapkan, tapi tujuannya lain, yaitu berupa apa? Supaya yang menyalati itu tambah banyak, maka itu tidak masalah. Jadi, maka itu tidak masalah, yakni diperbolehkan. Ketika ada praktek seperti itu, ya nggak masalah. Ketika ada praktek seperti itu nggak masalah. Tujuannya, kalau memang ada tujuannya kathrotal musholin, kalau memang tujuannya supaya yang mensalati jenazah ini tambah banyak, karena umumnya kalau menunggu sholat asar kan pada jamaah sholat asar, setelah jamaah sholat asar kemudian sholat jenazah. Kalau memang di lapangannya seperti itu, lah kalau di lapangannya tidak seperti itu, al-hukmu yaduru ma'ilatihi, hukum itu berkutat bersamaan dengan alasannya. Kalau alasannya nggak ada, ya hukum itu tidak ada. Misal cuma satu keluarga doang, jauh dari musola jadi masjid, pokoknya di situ nggak ada istilah tujuan untuk memperbanyak orang yang mensalati. Terus dari pihak keluarga nanti aja asaran dulu, ya nggak bisa
alasannya, ilatnya adalah tujuannya supaya banyak yang mensalati. Umumnya ketika nunggu asar ada 1, 2 atau beberapa orang berjamaah sholat asar, dilanjut untuk melaksanakan sholat jenazah, itu tidak dipermasalahkan. Contoh lagi, sholat qobliyah subuh dilaksanakan setelah sholat subuh, boleh nggak? Boleh nggak? Mas Budi boleh nggak? Boleh. Karena sudah haji. Karena memang sholat qobliyah itu, bahasa qobliyah itu tidak harus dijatuhkan sebelum sholat fardu. Istilah qobliyah itu adalah setar kesunahannya sebelum sholat fardu. Adapun di situ batas akhir waktunya sama seperti batas akhirnya sholat ba'diyah. Kan sudah pernah kan diterangkan sebelumnya. Jadi ketika sholat qobliyah dilakukan setelah sholat fardu, maka diperbolehkan. Tapi tetap afdolnya adalah sholat qobliyahnya sebelum sholat fardu. Sebelum sholat fardu. Nah, praktiknya bagaimana ini? Mau sholat qobliyah ternyata sudah qomat. Nah itu praktiknya jangan kemudian tahari juga. Wah nanti aja, karena itu rentan dalam waktu-waktu yang diharapkan sakral, di mana di situ dihindarkan dari sholat-sholat yang tujuannya memang banyak aja. Ibaratnya tahari itu kayak nantang perkara gitu maksudnya. Tahari itu ibarat sudah tahu tuh waktu yang sebaiknya dihindari untuk sholat, malah nggak apa-apa tak sholat pada waktu itu, kayak nantang perkara, nantang hukum. Maka ketika tahari tidak diperbolehkan. Termasuknya yang tidak diperbolehkan sholat itu pada waktu khotib sudah di atas mimbar. Di mimbar apa di atas mimbar istilahnya? Naik mimbar ya. Kalau memang naik mimbar, maka tidak boleh sholat kecuali 2 rakaat yang khafifataini. Gak usah lama-lama, karena bahasanya di situ ansitu wasma'u, dengarkanlah dengan seksama. 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Demikian 5 waktu, saya ulangi lagi. 5 waktu tadi adalah yang pertama setelah sholat subuh sampai munculnya matahari. Yang kedua mulai munculnya matahari sampai ke atas naik dengan kadar 1 tombak, yaitu kurang lebih 7 tiroh, kurang lebihnya 3,36 meter. Menurut pandangan kita, bukan berarti kita ukur beneran. Menurut pandangan, sudah akan naik ini. Yang ketiga ketika istiwa, kecuali di hari Jumat. Yang keempat adalah setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Yang kelima adalah ketika mulai turunnya matahari, tenggelamnya matahari sampai benar-benar sempurna tenggelam, itu 5. Semua ini dikecualikan di saat di tanah haram Mekah. Yang sudah atau yang mau ke Mekah. Jadi kelima ini tidak ada hukum ketidakabsahan di saat di tanah haram Mekah. Maka umpama di tanah haram Mekah setelah asar melanjutkan hajatnya, setelah subuh kemudian sholat istikharah, no problem. Tanah haram Mekah. Fil masjidi al ghairi, di masjidnya, masjid apa? Masjidil Haram, atau di luar masjidnya, yang penting masih dalam lingkupan tanah haram Mekah, di hotel. Jadi itu tidak ada keharaman 5 waktu ini, los bebas, itu kekhususan untuk tanah haram Mekah. Untuk selain di tanah haram Mekah, yang tidak diperbolehkan adalah sholat sunnah mutlak sama sholat yang sebabnya mutaakhir,
sholat yang sebabnya itu di akhir, sholat hajat, istikharah, sholat mau bepergian. Adapun selain sholat dua ini boleh, kecuali ada tahari, tujuan untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut, tidak ada tujuan yang lain, maka tetap tidak diperbolehkan, plus sholatnya tidak sah. Itulah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ambil hikmahnya, ini kan pokok pembahasannya, keharamannya waktu itu kan pada waktu matahari mau terbit dan pada waktu matahari mau tenggelam. Dan ini supaya apa itu namanya, agama Islam ini aturannya, syariatnya itu penyembahan kepada Allah itu tidak seperti agama yang lainnya berpacuan dengan matahari. Karena ada sekte atau agama lain yang di situ ada acuan penyembahan ketika terbit sama tenggelamnya matahari, dan Islam tidak ada kaitannya dengan itu, maksudnya itu. Cukup apa tambah? Ada pertanyaan sebelumnya? Monggo silahkan. Gak harus materi ini, materi sebelumnya kalau ada yang belum paham silahkan, boleh-boleh saja. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya silahkan Bu. Waalaikumsalam. Peniti. Ya. Kita namanya bukan peniti, pas kita mungkin pas kita mau ke musola, ke masjid, peniti di jalan. Nah, itu kan banyak barang takut kena ini, tidak ya, takut kena kaki. Nah, kan kita membutuhkan, itu boleh nggak dipakai kita? Oh. Barang yang nemu gitu loh, kita membutuhkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menemukan suatu barang di jalan, contohnya peniti. Kalau kita tetapkan di jalan, khawatir terkena orang lain, kita singkirkan, maka di dalam hadisnya kalau tidak salah, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Nah, terus kemudian ada tambahan, daripada gak manfaat, gak ada yang memanfaatkan, mending tak gunakan, boleh apa? Tidak. Jadi itu masuk dalam urusan lukoto, menemukan suatu barang, hukum-hukum terkait menemukan suatu barang. Nah, hukum menemukan suatu barang itu adalah kita wajib untuk menginformasikan kepada yang lain, ini barangnya siapa, sampai kapan, setahun, tapi tidak harus setiap hari, atau boleh tidak sampai setahun melihat barangnya. Kalau memang 1 pekan, 2 pekan, atau bahkan 1 hari, 2 hari, kok kiranya nggak ada yang nyari, berarti ini orangnya sudah mengikhlaskan, tidak mencari lagi, maka tamalak tuh ada barang ini saya miliki, tapi dengan syarat orangnya kalau tiba-tiba datang mencari, maka kita harus mengembalikan. Kalau barangnya berupa makanan, berarti kita ganti rugi, bukan makan tidak dari perut kita. Kecuali lagi adalah barangnya termasuk muhaqqarah, dianggap remeh di mata umum, permen relaksa 1, nggak tegel di situ dicari-cari sampai gitu kan, langsung makan aja daripada mubadir. Seperti peniti, kira-kira peniti itu sama apa ya istilahnya, spaghetti atau burger atau apa ya, itu kira-kira itu peniti itu termasuk muhaqqarah nggak? Barang-barang dianggap remeh nggak? Nah, kalau barang-barang dianggap remeh, maka nggak masalah, bisa miliki sama apa tidak, nggak masalah, nggak harus kita mengumumkan. Kalau barangnya termasuk barang-barang yang dianggap remeh, itu nggak masalah. Jadi sekali lagi, peniti, jalur bertol atau apapun itu, kalau kita umumnya adalah itu barang-barang yang dianggap remeh, nggak perlu kita umumkan, karena Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak berat, tidak memberatkan. Nah, kalau penelitinya dari emas beda lagi. Turunan
nanti dari cara mengumumkannya nggak boleh frontal semuanya diumumkan, harus ada misterinya. Kalau ada misteri HP juga, orang menemukan HP itu dikatakan rezeki nomplok. Orang menemukan HP dikatakan rezeki nomplok, padahal itu tanggung jawab, harus diumumkan. Praktek mengumumkannya di mana dia itu menemukan, supaya umpama di bis ya bilangnya ke situ. Berat tuh mengumumkan itu, berat. Harus ada bentuk usaha bagaimana caranya barang ini kembali kepada pemiliknya, dan itu fleksibel di bis ya bagaimana mau di bisnya nanti tiba-tiba ada yang mencari, jadi fleksibel. Oleh karena itu menemukan itu sebenarnya bukan rezeki nomplok tapi amanah. Dan ada praktek yang tidak bisa dimiliki ketika kita menemukannya di tanah haram. Di tanah haram itu tidak boleh dimiliki, nggak bisa. Ada uang sekepok, maka kalau dalam orang-orang kuno itu, orang dulu itu, nanti kalau menemukan uang sekepok, itu godaan, itu ujian, itu cobaan. Oh, sampai sakit itu cukup. Karena tanggung jawabnya dalam kitab fikih itu, ketika menemukan barang di tanah haram tidak bisa dimiliki meskipun diumumkan bertahun-tahun. Nggak bisa kemudian itu menjadi hak kita, nggak bisa kemudian itu kita milih, nggak bisa. Kembalinya kepada apa? Kepada kemaslahatan umum. Nggak bisa kita miliki secara pribadi. Kalau menemukannya di tanah haram, ada mobil BMW nganggur di situ, nggak bisa gitu. Uang 500 rupiah, 500 ribu atau 1 juta atau 2 juta atau uang apa itu riyal ya, namanya riyal. Mending kita tidak mengambil karena tanggung jawab kalau kita tidak amanah, dan itu akan menjadi apa itu namanya moral bagi kita. Tahu moral nggak? Apa? Bala atau hal-hal yang tidak baiklah kalau kita tidak amanah. Makanya siapapun yang nantinya umroh ataupun haji, insya Allah semua kita ini ya, kita kalau mendapati barang-barang seperti itu silahkan diambil, tapi serahkan kepada askar atau serahkan kepada orang yang mau diajak tanggung jawab, karena nggak bisa dimiliki secara hukum syariat. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkenaan dengan sholat qada ya. Sholat apa? Qada. Qada. Sholat yang ketiga. Jadi gini, Ustaz. Misalkan kita kembali ke jauh sebelum umur kita sekarang, mungkin umur 30 ya. Kita di situ sholatnya banyak yang tertinggal. Nah, sampai sekarang ini kita terpikirkan ini dosa kalau bagi ini. Nah, pernah saya dengar pendapat benar atau tidak ini, kita boleh melakukan sholat, bisa tinggal sholat, misalkan sholat maghrib, ya kodanya selesai kita sholat maghrib, kita sholat maghrib gitu. Atau sebalik sholat yang lain-lainnya gitu. Jadi boleh dikatakan sekarang. Nah, itu pernah saya benar atau tidak, dan mungkin Ustaz bisa jawab. Pertanyaan yang kedua mengenai ini sholat hajat, sholat taubat. Sholat taubat. Nah, ya. Nah, juga sholat taubat ini paling enggak sholat taubat kamu sekali dalam seumur hidupmu gitu. Nah, sholat taubat ini apa boleh sering dilakukan kayak sholat apa ya, tahajud atau gimana ya? Atau memang sekali selama hidup kita Terima kasih. Pertanyaan pertama, bagaimana terkait sholat-sholat yang sudah terlewat atau yang banyak kita tinggalkan, bahkan kita tidak tahu berapa jumlah sholat yang kita tinggalkan. Karena istilahnya banyak yang di situ baru sadar balik akil itu di usia sudah tua. Tapi kan sebenarnya akil baliknya itu di umur mungkin 10 tahun, 11 tahun, tapi banyak yang bolong sholatnya. Gimana itu prakteknya? Jadi kita kalau memang bicara fikih hukum
ya memang ada hukumnya. Kalau kita bicara fikih dakwah, bagaimana orang itu tidak lari dari ajaran agama. Nah gitu. Kita bicara terkait fikih secara hukum. Bagaimanapun juga yang namanya sholat yang ditinggalkan kewajibannya adalah mengqadha. Kita harus taslim kalau kita sudah pada tingkatan derajat kita memang ingin menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, sudah punya keyakinan seperti itu. Bagaimanapun juga namanya sholat yang terlewatkan, yang tidak kita jalankan sebelumnya, wajib untuk diqadha. Kalau banyak gimana? Ya bagaimanapun juga wajib kita qadha. Setahun 2 tahun nggak sholat gimana? Kalau kita bicara hukum seperti itu, udah kita taslim aja, kita oke aja, kita terima hukumnya dulu. Bukan berarti karena di situ apa itu namanya kita di posisi itu kemudian kita mencari-cari alasan, itu tidak baik. Allah itu sangat senang pada hambanya yang sadar diri, bukan mencari-cari alasan, bukan mencari-cari pendapat-pendapat yang di situ mana ini kiai, yang di situ lebih enak ini. Sadar diri aja. Ya Allah, gimana ini banyak yang al-fakir tinggalkan di masa-masa lalu. Kita terima hukum fikih seperti itu. Nah, mengqadhainya bagaimana? Bagaimana kita itu tetap bisa menjalankan aktivitas dan juga bisa untuk menambah hal-hal yang berlalu yang sudah terlewatkan. Maka ini prakteknya banyak, diserahkan kepada masing-masing dari pribadi. Ada yang tadi diterangkan maghrib, ya udah qadha maghrib, setelah sholat maghrib sholat lagi, enggak salah. Setelah sholat isya sholat lagi juga enggak masalah, semampunya. Apalagi kalau sudah pensiun, berarti kan lebih banyak waktu. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari itu menerangkan bahwa ada 2 amalan bagi seorang hamba di akhir-akhir hayatnya atau sudah tua lah bahasanya, sementara banyak sekali kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Dengan harapan amalan ini Allah itu menerima taubat kita, menerima kesalahan kita dan diampuni olehnya. Yang pertama adalah kalimat al-jami'ah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Setiap hari 3 kali boleh, berapa kali pun boleh, setiap hari. Itu diterangkan seperti itu. Ketika kita sudah di masanya, kita umur gak tahu, sementara kewajiban banyak yang kita tinggalkan sebelumnya. Tetap kita berproses untuk berusaha menambal, tapi supaya kita lebih mudah untuk diterima Allah dalam pertaubatan, kita subhanallah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Setelah subuh boleh, malam boleh, silakan terus dilakukan. Karena kita itu memang banyak kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan. Yang kedua adalah beliau menerangkan sholawat. Ibaratnya kita pakai jalur alternatif yang cesplong, yaitu sholawat. Sholawat ala Muhammad, terserah berapa kali. Jangan sampai kita punya pikiran nanti sholawat, jangan sampai. Adapun di situ ada praktek bentuk sholawatan di sono, di sini, sana, ada di mana-mana yang prakteknya joget-joget, prakteknya goyang-goyang, bergendang riang. Itu kan di situ oknum. Kita tetap tidak suka tetap di situ. Itu tidak ada bentuk rasa hormat kepada Rasulullah SAW. Masa Rasulullah suka praktek seperti itu? Tidak bisa kemudian pakai alasan namanya cinta, bebas untuk berkreasi, nggak bisa. Tetap harus pakai adab. Makanya bahasanya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
Sallallahu alaihi wasallam taslima. Makanya kita perbanyak sholawat. Supaya apa? Supaya itu kita mudah ditolong oleh Rasulullah. Rasulullah siap menolong. Tapi Rasulullah juga bilang kepada kita, ya bantulah aku supaya bisa menolong kalian. Paham deh? Jangan kalian tidak ada usaha. Bantulah aku supaya aku bisa menolong kalian. Makanya tadi, bagi siapapun termasuk saya juga, banyak kewajiban yang terlewatkan, banyak hal-hal yang tidak kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Maka dua ini pesan dari Syekh Ibnu Abdul As-Sakandari. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kemudian satunya adalah sholawat sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Siapapun yang bersalawat satu aja, maka dibalas Allah 10 sholawat. Sholawat minallah biar rahmat. Allah membacakan sholawat kepada seseorang sebagai balasan adalah bentuk rahmat, belas kasih sayang kepada Allah diturunkan pada orang tersebut. Kan gitu. Orang tua anaknya banyak salahnya, uangnya dihabiskan untuk judul umpama, dihabiskan untuk judul umpama. Dan terus kemudian anaknya ini memohon ampun, nangis, melakukan sesuatu yang menjadikan orang tuanya itu iba. Timbullah rahmatnya orang tua kepada anak, semuanya terhapuskan, beres. Itu orang tua kepada anak, apalagi Tuhan kepada hamba. Yang setiap kali kita melakukan sesuatu selalu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim itu sudah luar biasa. Nah, ada pun tadi yang kedua adalah pertanyaan sholat sunat taubat minimal sehari sekali seumur hidup. Itu kan saking jangan sampai tidak pernah melakukan sholat sunat taubat. Tetapi kalau dilakukan terus bagaimana? Tambah bagus. Oh, dalam firman Allah disebutkan kita disuruh sering bertaubat, sering-sering bertaubat, betul nggak? Sering-sering bertaubat. Setiap malam sholat sunat taubat sangat bagus. Karena 24 jam setiap hari pasti atau hampir dipastikan kita ada waktu yang terlewat untuk mengingat Allah. Kan bahasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setiap detiknya setelah pasca mestinya bernilai ibadah. Tapi toh nyatanya ada waktu-waktu tertentu kita tidak menjalankan yang bernilai ibadah. Itu yang ditobati. Makanya tobat itu ada tingkatannya. Tobat atas nama kemaksiatan yang dalam urusan fikih itu yang diharamkan. Tobat atas menjalankan kemakruhan. Tobat atas menjalankan perkara yang mubah. Perkara yang mubah pun itu ditobati. Kalau sudah di makom atau tingkatan perkara yang mubah pun itu ditobati. Jadi tobat itu tidak hanya urusan perkara maksiat. Kalau sudah makomnya sudah tinggi, makom bahas tasawuf ini gimana ini? Gak apa-apa kita bagi meningkat. Jadi tobat kita itu kira-kira tobatnya itu sama apa sekarang ini? Masih di taraf mana? Maksiat gitu. Masih di taraf maksiat. Wah, aku sehari intinya nggak bermaksiat deh, nggak usah istighfar. Wah, itu aja harus ditobati kata-kata itu. Kata-kata itu aja harus ditobat atas maksiat. Terus kemudian koreksi itu pada diri tadi maksiat ya alhamdulillah nggak maksiat. Ucapan bisa dijaga, mata bisa dijaga, kemudian juga dijaga alhamdulillah. Karena setelah subuh tidur sampai zuhur, setelah zuhur tidur sampai asar. Berarti nggak ada maksiat deh, nggak ada maksiat. Makruh pernah nggak ya melakukan? Wah, korbannya ditobati. Mubah ditobati. Terus kemudian mubah sudah enggak. Pernah nggak dalam mata kita, ucapan kita, atau perbuatan kita sampai tidak mengingat Allah? Itu juga perlu ditobati. Kemudian sudah bagus semua sampai tingkatannya tobat itu maksudnya senantiasa meningkatkan diri kita, jiwa kita, roh kita untuk terus kembali kepada Allah.
Makanya kalau bahasa artinya untuk terus kembali kepada Allah itu tidak ada batasan waktu. Kalau gitu, malam taubat, sholat taubat, pagi sholat taubat, boleh-boleh aja, boleh-boleh. Tapi yang penting tanamkan taubat itu tidak hanya digerakkan, tapi di hati. Jangan taubat sambal saja. Jangan taubat sambal, pedes doang, tuman oleh masih ada. Cukup ya? Berarti kita boleh sholat taubat tiap malam, semuanya sebelum sholat tahajud itu kita sholat taubat itu boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Boleh setiap hari. Boleh setiap hari. Jadi ketika sholat sunat taubat apa yang itu termasuk kita itu muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Jadi ibu memohon kepada Allah, istighfar kepada Astagfirullahaladzim itu kita seharian itu kemaksiatan apa aja yang kita lakukan? Ada nggak kemekruan apa aja yang kita lakukan? Ada nggak? Ada nggak waktu-waktu kita itu ternyata teledor, makan nggak ucap bismillah, tidur nggak baca doa, anak nggak dikirimi doa, suami nggak dicium dulu tangannya sebelum berangkat umpama. Itu hal-hal yang di situ banyak yang kita lewatkan, kelalaian-kelalaian yang memang tidak haram, tapi itu menjadikan kita tidak termasuk tujuan dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Paham gitu? Terus semangat untuk meningkatkan makom kita. Ada lagi? Cukup ya? Oh, monggo. Mana ya? Mas Budi, monggo Mas Budi. Salam. Ini mau nanya masalah wudhu. Kan di pabrik itu kan sering nggak ada air, sering kekeringan ya. Jadi terpaksa kita ambil air di silang yang pada di galon buat wudhu. Bagaimana terpaksa itu? Jadi apakah itu termasuk sah tapi haram? Itu aja namanya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan ini. Berarti benar-benar menyimak ini Bu Budi ini. Jadi di pabrik nggak ada air. Ada air tapi air galon. Bu, galon sendiri atau galonnya pabrik? Galon pabrik. Galon pabrik. Galon pabrik digunakan untuk Wudhu ya harusnya buat minum. buat minum kan? Nah, berarti kan musabalnya untuk minum. Banyak disediakannya untuk minum. Kalau dilakukan, kita bicara preferensi saja. Kalau salah ya salah, biar benar. Kalau benar ya dinyatakan benar, biar lanjut kan gitu ya. Tadi sudah diterangkan kalau memang tujuannya untuk minum, ya di situ penggunaannya harus untuk minum, nggak boleh yang lain. Kecuali bilang ke bosnya, bos, ini kan nggak ada air, mau isinya dong galon ini juga dibuat wudhu, maka itu nggak masalah. Kecuali di situ sudah wakafan kan? Iya. Masuk wakafan Pak? Patungan airnya. Betul. Dari pabrik kok. Berarti gini aja, supaya benar-benar di situ untuk kita itu tidak ada unsur keharaman, bawa aqua sendiri dari rumah kalau nggak beli. Itu Mas Budi siapin aqua botol, ya. Dan kita kan jangan terus kemudian jangan pakai dalih, wah umumnya orang ini dibuat wudhu juga. Ya kita itu namanya di akhir zaman itu menerapkan hukum itu kadang atau sering itu beda daripada yang lain. Bawa aja di situ Mas Budi siapkan botol aqua untuk berwudhu. Itu ibadah yang luar biasa Mas Budi. Gitu Bu ya. Kalau itu untuk minum, memang untuk minum dan tidak ada perizinan terlebih dahulu untuk dibuat wudhu. Bagaimanapun juga tetap ada unsur ketidakbolehan sekalipun wudhunya sah. Kalau sudah terjadi bagaimana? Ya kapan-kapan kalau ketemu bosnya, maaf bos, ini
airnya juga dibuang, mohon keikhlasannya. Kita ketemu sama Koreanya ya, biar kita suka pakai air itu cuma senyum aja, geleng-geleng sama senyum gitu aja. Oh ya, geleng-geleng juga itu yang jadi masalah. Geleng-geleng. Gitu oke, kami. Ya, cukup ya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini. Semoga banyak mendatangkan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.